Hai, kalian pernah nggak sih dengar tentang kota yang dulunya cuma dikenal karena genteng? Foshan terletak di Provinsi Guangdong, Tiongkok, di bagian tengah delta Sungai Mutiara. Keuntungan Foshan sendiri itu meliputi pusat manufaktur yang kuat untuk furnitur dan bahan bangunan, dan kota ini juga memiliki warisan budaya yang kaya seperti operasi kanton, seni bela diri, dan juga keramik. Lihat perubahannya dari tahun 1985 yang dominan lahan pertanian ke tahun 2021 yang penuh dengan kawasan industri maju. Ini bukan sulap, ini dampak fokus pembangunan di bidang ekonomi dan industri. Lokasi dari kota Foshan sangatlah super strategis, dekat Guangzhou, Shenzhen, dan terhubung transportasi lengkap seperti kereta cepat dan pelabuhan, membuat investor asing pun menyerbu. Aktivitas industri ini langsung dongkrak produk domestik bruto dan produk nasional bruto di Tiongkok. Ya, menjadikan ekonomi Foshan adalah mesin utama. Untuk mencapai itu semua, hal ini didorong oleh kebijakan pemerintah. Mereka tidak puas dengan keramik tradisional, sehingga Foshan bertransformasi lewat Industrial Transformation and Upgrading Plan menjadi Smart Manufacturing City. Pabrik pakai robot, ada Foshan Metro yang terhubung dengan Guangzhou, plus UMKM juga didukung penuh untuk go digital. Untuk mencapai itu semua, hal ini didorong oleh kebijakan pemerintah. Mereka tidak puas dengan keramik tradisional, sehingga Foshan bertransformasi lewat Industrial Transformation and Upgrading Plan menjadi Smart Manufacturing City. Pabrik pakai robot, ada Foshan Metro yang terhubung dengan Guangzhou, plus UMKM juga didukung penuh untuk go digital. Foshan bukan kota yang baru saja terlihat maju. Sejak dinasti Tang, mereka sudah jago membuat keramik. Julukannya kota keramik dunia. Ratusan pabrik, ribuan pengrajin. Kualitasnya diekspor ke Amerika hingga Eropa. Ini jadi fondasi kuat, menghasilkan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Di rumah, kita melihat pergeseran dari interaksi manual ke digital, seperti smart apartemen berbasis IoT. Perubahan perilaku ke ruangan ini meningkatkan kualitas hidup, keamanan, dan efisiensi energi. Hasil analisis yang selaras dengan indikator kesejahteraan berpusat pada manusia, sesuai pada masyarakat 5.0. Perubahan ruang muka bumi di Foshan kini dipimpin oleh dua konsep raksasa, yaitu Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. Lalu, bagaimana dampaknya pada kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat. Foshan tinggalkan energi fosil. Mereka beralih ke energi terbarukan seperti solar dan angin, yang diatur oleh smart grid berbasis AI. Udara jauh lebih bersih. Begitu juga dengan lampu jalanan. Mereka menggunakan smart street lighting dengan sensor gerak dan cahaya. Lampu akan redup ketika tidak ada orang, dan lampu akan terang jika ada orang. Hasilnya penghematan energi dari 50 hingga 70% dan pengurangan jejak karbon. Lingkungan berkelanjutan, target masyarakat 5.0 tercapai. Di jalanan, Big Data dan IoT menciptakan transportasi cerdas. Bus dan metro terintegrasi dalam satu aplikasi, seperti pembayaran digital dan rute real-time. Kemacetan berkurang, waktu tunggu pasti. Plus, ada fenomena mobilitas berbagi. Ribuan sepeda atau skuter listrik yang bisa kita sewa kapan saja. Semua diatur algoritma cerdas, menciptakan solusi yang fleksibel dan berpusat pada manusia. Perubahan ke ruangan Foshan ini positif, didorong oleh integrasi teknologi 4.0 dan filosofi 5.0. Solusi untuk mempertahankan dampak positif ini adalah pertama, pembaruan infrastruktur IoT dan algoritma cerdas secara berkala. Kedua, regulasi ruang kota seperti jalur sepeda aman. Ketiga, edukasi pengguna agar melek teknologi. Solusi ini adalah ide inovatif untuk menjaga keberlanjutan kota cerdas. Sebagai landasan hikmat di balik pembangunan ini,
kita diingatkan dari Kejadian 1 ayat 28 yang dimana menegaskan bahwa kuasa manusia untuk menaklukkan bumi haruslah diiringi dengan tanggung jawab untuk mengolah dan memelihara ciptaan Tuhan. Akal kita dalam industri 4.0 adalah anugerah, sesuai dengan Amsal 1 ayat 7 yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang berhikmat, memastikan kemajuan industri dan teknologi tetap menjamin keberlanjutan dan pelestarian bumi.